semua. Kali ini kita akan membahas soal TIU, tes intelijensi umum. Di soal TIU ini akan ada beberapa kategori soal, dan setiap kategorinya akan ada 1 atau 2 soal ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kategori yang pertama. Untuk soal pertama ada sinonim. Sinonim dari epigon. Oke, epigon dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang tidak mempunyai gagasan baru atau hanya bisa meniru dari pemikir atau seniman sebelumnya gitu. Jadi di sini berarti kita bisa tulis epigon ini kan merupakan orang yang tidak memiliki gagasan baru ya. Orang yang tidak atau bisa dibilang hanya seorang peniru, dan penirunya itu dia bisa meniru pemikir atau seniman. Jadi kita bisa dapatkan bahwa epigon ini sinonimnya itu atau persamaan katanya itu dengan yang D ya, peniru seniman. Selanjutnya ini ada kategori antonim atau lawan kata. Nah, pertanyaannya arbitrer, lawan katanya adalah yang harus kita tahu arbitrer itu apa. Nah, kalau dalam KBBI, arbitrer ini itu bisa kita sebut dengan semaunya. Nah, semaunya ini lawan katanya berarti dia harus ada dasarnya. Kalau militer bukan, orasi bukan, acak bukan, pemikir bukan, maka yang lebih tepatnya itu esensial. Esensial ini artinya bisa hakiki atau mendasar, atau punya dasar ya gitu. Mendasar atau punya dasar gitu. Selanjutnya ada analogi. Analogi dari soal ini dia menghubungkan yang mendasari suatu hal dilakukan. Berarti yang mendasari suatu hal dilakukan. Kita bisa tulis ya, yang mendasari suatu hal dilakukan. Polanya harus sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Jadi di sini berarti kan riset yang mendasari hal dilakukannya riset ini adalah data. Berarti apa di antara jawaban ini yang merupakan hal yang mendasari sesuatu itu dilakukan? Oke, berarti yang sama adalah penelitian dan fakta ya, karena fakta itu mendasari penelitian dilakukan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya ada bilangan, akar, dan pecahan. Oke, nomor 4 ini ada soal A dan B merupakan bilangan bulat positif. Jika A dibagi 6 sisanya 3 dan B dibagi 6 sisanya 1, maka berapakah sisanya jika A kali B dibagi 3? Oke, A kali B itu merupakan bilangan positif. Bilangan positif ya, bilangan positif. Bahwa A kali B ketika dibagi 3 hasilnya sisanya berarti akan 0 ya. Selanjutnya ada bilangan ya, bilangan di sini ada 12 pangkat 3 tambah 14 pangkat 3 tambah 16 pangkat 3. Oke, ini bisa dengan cara manual, tapi kalau misalnya kita lagi ujian kan buru-buru, jadi kita pakai tipsnya. Oke, tipsnya di sini itu karena dia pangkat 3 ya, maka kita ambil belakangnya aja. Belakangnya, setiap belakangnya ini dipangkatin 3. Terus dijumlah pangkat yang ini 2 kali 2 kali 2 gitu ya, 4 kali 4 kali 4, terus 6 kali 6 kali 6 gitu. Itu kalikan setiap angka terakhir. Kemudian jumlahkan ya ujungnya. Jumlahkan. Oke, ujungnya dijumlahkan. Nah, dari 2 kali 2 kali 2, 4 kali 4 kali 4, 6 kali 6 kali 6, ini dia menghasilkan ujungnya itu 8. Nah, lihat di sini, ini mana yang ujungnya 8? Yang C, berarti jawabannya C. Nah, soal selanjutnya ini mengenai perbandingan dan pengukuran. Nomor 6, Citra mengerjakan tugas pemetaan untuk wilayah Jabodetabek. Ia akan menggunakan skala 1 berbanding 250.000. Oke, berarti skalanya 1 berbanding 250.000 ya. Oke. Berapa panjang garis lurus yang bisa ditarik antara kota Jakarta dengan kota Bogor jika jarak sebenarnya itu 55 km? Nah, jarak sebenarnya kita ubah dulu 55 km ke cm ya. Berarti di sini 55, kita kasih nolnya 5 ya. Oke. Nah, sekarang untuk mengetahui
JP-nya tinggal kita hitung aja, 5.500.000 dibagi 250.000. Oke, ini kita coret nolnya 4 ya, sesuai. 550 dibagi 25, hasilnya 22. Nah, jawabannya 22 cm, berarti yang B. Oke. Nah, selanjutnya ini ada soal nomor 7. Suatu konser musik berbayar di pedesaan dihadiri oleh sejumlah penonton. Harga tiket penonton dewasa adalah Rp20.000, sementara harga tiket anak-anak adalah Rp7.500. Jika panitia penjualan mendapatkan uang senilai Rp2.500.000 dari hasil penjualan tiket secara keseluruhan, maka berapakah penonton anak-anak jika jumlah penonton dewasa adalah sebanyak 40% dari total penonton? Oke, ini ada 40% ya. 40% berarti kita bisa artikan dengan 40% itu yang dewasa, 60% berarti ya yang anak-anak. Berarti di sini kita bisa tuliskan 40% berarti 0,4 ya. 0,4 dikali 20.000 ditambah yang 60%-nya anak-anak, berarti 0,6 kali 7.500. Oke, ini hasilnya 2.500.000 ya. 2.500.000. Oke, 0,4 kali 20.000, 4 kali 28 berarti 8.000. Oke, berarti 8.000 ya. Ini harusnya ada P-nya. Karena kita mau penontonnya itu di sini pokoknya P ya. 8.000 ditambah 6 kali 75 berarti 4.500. Oke, 4.500. Oke, masih 2.500.000. Oke. Setelah ini kayak gimana, dijumlahin aja, tinggal dijumlah, berarti 12.500 P ya. Ini tinggal dibagi nanti. Berarti P-nya itu dibagi 12.500. Ini hasilnya 200 ya, berarti penontonnya 200. Nah, kalau gitu, ini kan 200 ya terbanyaknya. Nah, yang ditanyakannya itu penonton anak-anak, maka kita pilihnya 0,6 dikali 200. 0,6 dikali 200 itu hasilnya 120 gitu. Oke. Selanjutnya ada bangun datar dan bangun ruang ya, yang nomor 8. Sebuah kubus memiliki volume sebesar 512 cm. Berapakah banyak kubus kecil dengan panjang sisi 4 cm bisa dimasukkan ke dalam kubus besar tersebut? Nah, di sini yang ditanyakan banyaknya, berarti banyaknya kubus itu kita bisa tulis 512, kan volume kubus besarnya 512 ya. Terus di sini yang kecil-kecilnya 4, berarti kita juga harus tahu volume si yang kecilnya. Nah, volume kubus kan sisi kali sisi kali sisi ya, berarti 4 kali 4 kali 4. Oke, 512, 4 pangkat 3 itu berapa? 64 ya. Dibagi 64, 512 dibagi 64, itu hasilnya itu 8 ya, 8. Berarti 8, banyaknya itu ada 8. Nah, jawabannya yang Oke, pertanyaan selanjutnya ada nomor 9. Jika jari-jari lingkaran besar adalah 10 cm, jari-jari lingkaran A adalah 2 cm dan lingkaran B adalah 4 cm, maka berapakah keliling segitiga? Oke, ini lingkaran yang jari-jarinya atau diameternya itu membentuk segitiga. Berarti kita bisa tulis misalnya segitiganya, ya boleh asal aja nggak apa-apa. Oke, yang harus kita tahu itu berarti panjang alasnya, sisi alasnya. Panjang alasnya, misalnya berarti dia bisa jari-jari A ditambah jari-jari B ya. Hasilnya jari-jari A itu 2 tambah 4, 6 ya. Terus panjang sisi kiri. Nah, panjang sisi kirinya bisa jari-jari A ditambah, karena dia yang panjangnya itu 10 dikurangi 2 ya. 10 kurangi 2 berapa? Di sini 2, di sini tambah 10 kurangi 2, 8, dikurangi 2 lagi berarti 6. Hasilnya 8. Yang kanan
itu yang jari-jari B tambah 10 dikurangi 4 dikurangi 4. Oke. Yang jari-jarinya B itu kan 4 ya, berarti 4 ditambah berapa ini? 10 dikurangi 4, 6 dikurangi 4 lagi, 2 berarti ya. 2 tambah 2, 4 tambah 2 itu 6. Oke. Berarti kelilingnya itu dia bisa dijumlahkan semuanya. 6 tambah 8 tambah 6. Hasilnya berapa? 6 tambah 6, 12 tambah 8, 20. Benar. Oke. Yang C, sebagian menteri seharusnya bersifat jujur. Oke, karena sebagian menteri ini merupakan pengurus partai, maka dia seharusnya bersifat jujur. Karena kalau yang pengurus partai itu harus bersifat jujur. Oke, jawabannya berarti yang C. Untuk yang nomor 13 ini, kenapa jawabannya harus ada sebagian? Karena di sini dia premis minornya itu sebagian ya. Sebagian, maka ini harus ada kata sebagiannya di jawabannya gitu. Kita masuk ke soal himpunan dan peluang. Di nomor 14 ini ada pertanyaan, di dalam sebuah ruang kerja ada 120 orang. Jumlah pria yang ada di ruangan tersebut adalah 50, 28 diantaranya berambut lurus. Jika jumlah orang berambut lurus seluruhnya ada 80 orang, berapa banyak wanita yang tidak berambut lurus? Oke. Di sini jumlah seluruhnya itu kan ada 120 ya, dikurangi sama yang pria itu 50. Oke, berarti yang perempuannya itu ada 70 orang ya. 70 orang. Nah, perempuannya ada 70 orang, di sini ada keterangannya bahwa 28 diantaranya laki-lakinya itu berambut lurus. Maka kita bisa rambut lurus ya. Berarti 70 orang ini dikurangi 28. Hasilnya 52, berarti 52 orang. Oke, yang berambut lurus di perempuan itu ada 52 orang. Yang jadi pertanyaannya, berapa banyak wanita yang tidak berambut lurus? Maka kita bisa perempuan yang tidak rambut lurus. Maka 70 dikurangi 52. Oke, 70 dikurangi 52 itu 18 ya, berarti 18 orang. Berarti jawabannya C. Oke.